手に力入らなくて。死ぬな。なぜだ。Akhirnya sampai juga kita di pembahasan terakhir series Kamen Rider Ryuki. Pada 9 episode terakhir ini, saya menemukan pro dan kontra akan respon secara umum yang membuatnya cukup berkesan dan terpolarisasi di waralaba Kamen Rider. Konsep Battle Royale demi satu keinginan yang hanya dapat dikabulkan oleh Rider terakhir ini memicu diskusi filosofis mengenai moralitas kepahlawanan, serta eksplorasi yang mendalam terhadap beragam motivasi dan dilema etika setiap Rider. Untuk karakter utama yaitu Shinji Kido memiliki peran yang sebenarnya terlalu naif, terus-terusan mencoba menghentikan pertarungan Rider yang notabene sudah pasti terjadi. Namun pada akhirnya ia malah kehilangan konsistensinya sendiri. Beberapa Rider dengan penampilan yang minim tidak tereksplorasi secara maksimal. Tentu bagi saya ini sangat disayangkan. Ya minimal ada backstory masing-masing karakter dari para Rider. Oke pantun, perang Rider penuh misteri demi mengabulkan permintaan hati. Inilah akhir cerita Ryuki yang akan dimulai. Di episode sebelumnya, terlihat Tojo mengenakan strike fan yang rupanya digunakan untuk menyerang Shinji, sementara Emperor hanya menonton. Ia hanya akan bergerak jika ada cuannya. Kagawa lagi-lagi menghentikan Tojo, karena sepertinya Kagawa berhutang budi pada Shinji yang telah menyelamatkan nyawa keluarganya. 頑張って俺先輩のファンなんだから命を奪う必要はありませんもう十分でしょう。はい。 Sano Mitsuru bekerja paruh waktu sebagai security tempat parkir Rubana. Sembari memegang dek miliknya, ia berharap suatu saat nanti bisa menjadi orang kaya. Seperti biasa, tak henti-hentinya Sano mempromosikan dirinya. Awal mula ia menjadi rider karena dikucilkan ayahnya dan putus dari pacarnya, hingga di tengah kekalutannya, Kanzaki memberikannya dek kartu rider. Kemungkinan besar ada alasan utama di masa lalu Sano yang membuatnya mengembangkan kepribadian ini. Dan kini nampaknya Sano menerima tawaran Kagawa untuk bekerja sama. Sementara itu, Reiko menanyakan pada Kitaoka terkait penyerangan tempo hari. Reiko menduga itu ada hubungannya dengan sebuah dinding kaca. Dan lagi-lagi Reiko tidak mendapatkan jawaban dari Kitaoka. Beralih ke Kagawa dan Tojo, mereka meninggalkan lab karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Terlebih tempat itu sudah diketahui banyak orang. Kagawa yang mengkhawatirkan Tojo akan keinginannya untuk menjadi pahlawan dengan cara yang buruk. Ia mencoba membantu Tojo mendapatkan kembali perasaan manusianya dengan membawa Tojo makan bersama keluarganya agar setidaknya Tojo memahami akan kebersamaan sebuah keluarga. Namun dia malah terlihat kaku dan jauh dari yang diharapkan. Yui yang usai berbelanja diserang oleh monster antelope dan dibawa ke dunia cermin. Itu atas perintah dari Emperor yang kini bekerja sama dengan Kagawa untuk melenyapkan Yui. Shinji pun menolong Yui dan terjadilah pertarungan yang mana Shinji harus berhadapan dengan ketiga rider. Sementara Yui dikeroyok sekawanan monster antelope dan psikolog. Hingga terjadilah hal yang mengejutkan yang mana ia tiba-tiba bisa mengontrol para monster untuk menyerang balik tuannya. Di tengah kekacauan tersebut, hal yang tidak terduga dilakukan oleh Tojo yang tiba-tiba ia menyerang Kagawa. Ia menyatakan bahwa tujuannya kini berpindah haluan. Ia tidak ingin lagi menyegel dunia cermin. Kini ia ingin memenangkan pertarungan rider untuk menjadi pahlawan yang sejati. Advento. Advento. 先生。ファイナルベント。
Sembari menangisi kematian senseinya dengan sebuah tangisan sakit jiwa tentunya, Tojo menyatakan bahwa Kagawa adalah orang yang berharga, maka dari itu ia mengorbankannya agar di kemudian hari bisa menjadi pahlawan Shinting. Sementara itu Yui menjadi aneh yang mana matanya memutih ala-ala Byakugan dan memperlihatkan bulu-bulu hitam berterbangan, dan juga terdengar Yui menyebutkan nama-nama dari para monster yang mana itu merupakan ingatannya di masa lalu. Setelahnya Yui pergi menghilang ke dunia cermin. Shinji pun mengajak Ren untuk mencarinya. Namun Yui sulit untuk ditemukan. Usai kematian Kagawa, Sano tentu telah kehilangan kontrak kerjasamanya. Ia pun berupaya mencari sponsor. Orang yang ditemuinya ialah Shinji. Namun karena Shinji geram dengan Sano yang hampir membunuh Yui, ia malah kena bogem mentah. Mampus. Kemudian Sano pun menemui Kitaoka, menawarkan jasanya, dan lagi-lagi ia mendapat penolakan. Yang kemudian Kitaoka memberikan sebuah surat pengantar untuk menemui rider lain yang kemungkinan bisa diajak kerjasama. Malamnya Tojo yang sedang menyantap makanan di angkringan, ia akhirnya ditemukan si Mamang untuk mengajaknya berduel. Tojo pun menerima tantangannya dan pertarungan mematikan pun dimulai. Advento. Oh, やってる。ファイナルベント。フリーズベント。ファイナルベント。その程度か。楽しませろ。Rupanya Tojo kalah telak karena pada saat Freeze Fan digunakan untuk menangkal serangan Final Fan dari Venus Neck, seketika itu si Mamang langsung menggunakan Final Fan dari Evil Dive, yang mana serangan tersebut nampaknya tidak sempurna karena jika tepat mengenai sasaran tentunya si Taiga mungkin sudah tewas. Inilah keunggulan si Mamang karena Final Fan miliknya tak hanya satu yang membuat Tojo harus mundur, bahkan mendengar suara si Mamang saja yang memanggilnya, Tojo sampai ketakutan hingga rela nyemplung ke sungai. Sano rupanya sedari tadi mengamati pertarungan si Mamang, dan rupanya si Mamang ialah rider yang direkomendasikan Kitaoka untuk bekerja sama dengannya. Terkait reputasi si Mamang yang sangat populer di kalangan media, Sano menganggapnya sebagai seorang artis. Ia pun memberikan surat pengantar untuk si Mamang. Namun naas, Kitaoka mempermainkannya karena isi surat tersebut bertuliskan Baka. 舐めてるのか。ごめんなさい。 Esoknya Ren dan Shinji yang terus melakukan pencarian Yui, mereka bertemu monster kontrak milik Kagawa, Psycholog, dan melakukan kontak pertarungan dengannya. Sementara itu Kitaoka menemui Tojo untuk membalas kekalahannya. Dalam pertarungan, Kitaoka nampaknya lebih unggul, namun datang si Mamang mengacaukan pertarungan dan menjadikan Tojo sebagai bulan-bulanannya. Hingga Zolda mengakhiri pertarungan dengan Final Fan yang membuat keduanya terluka parah. Strikeベント。ファイナルベント。ファイナルベント。 Melihat Tojo yang terluka parah dan tak punya tempat tujuan, Sano berempati untuk menolongnya karena sepertinya Sano membutuhkan seorang teman. Dan kemudian ia mendapati kabar kematian ayahnya. Di sisi lain, Yui ditemukan oleh Kanzaki di dunia cermin. Ketika beberapa monster hendak mendekati Kanzaki, hanya dengan aura tatapan matanya saja itu membuat para monster yang dikendalikan Yui mundur. Kanzaki menyuruh Yui untuk kembali ke dunia nyata, namun Yui menolak dan terjadi pertempuran antara kedua kubu monster Kanzaki dan Yui. Singkat cerita, entah bagaimana kini Yui tergeletak dan ditemukan Shinji. Yui pun kini kembali ke dunia nyata, namun ia tidak ingat apapun dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Ren dan Shinji pun merahasiakan kejadian tersebut. Sementara itu terungkaplah bahwa Sano ternyata anak orang kaya. Usai kematian ayahnya, Sano diwariskan kekayaan yang sangat besar, yaitu menjadi seorang pemimpin perusahaan ternama milik ayahnya. Rupanya alasan si ayah mengucilkannya karena Sano yang mungkin notabene anak manja agar mampu hidup mandiri dan mengerti betapa kerasnya sebuah kehidupan. Tujuan Sano sendiri menjadi rider itu karena ia
ingin menjadi orang kaya. Tentu Kanzaki mendatanginya ketika ia sedang kalut usai ia berkonflik dengan ayahnya. Meski keinginannya kini telah terwujud tanpa harus capek-capek menjadi rider, namun takdirnya sebagai rider tentu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Karena ada sebuah harga mahal yang harus dibayar, yaitu nyawanya akan terancam oleh sekawanan monster kontraknya yang lapar. Mengetahui fakta tersebut, Sano pun memutuskan untuk bertarung demi melindungi gaya hidupnya dengan cara mendatangi beberapa rider untuk dijadikannya sekutu. Ia menawarkan uang dengan jumlah fantastis pada Ren dan Shinji untuk menjalin kontrak kerjasama dengannya. Namun Shinji menolak dan tidak lagi memukulnya, sementara Ren terdiam dan hanya memelototi uang tersebut. Uang memang bisa merubah segalanya. Bahkan pengacara sekelas Kitaoka pun yang tadinya menolak, kini tunduk di hadapan uangnya. Dan ia menerima uang tersebut sebagai uang muka, sembari mempertimbangkan kontraknya. Tojo yang belum pernah diperlakukan dengan baik oleh siapapun selain Kagawa merasa berhutang budi pada Sano. Hingga kini Tojo menganggap Sano sebagai temannya, dan mereka nampaknya akan bekerja sama dalam pertarungan rider. Jika hanya harta dan tahta saja, rasanya tidak sempurna jika tidak ada wanita. Ya begitulah kehidupan Sano yang kini mendapati dirinya tertarik pada seorang gadis bernama Yuri, anak dari teman dekat ayahnya. Seiring kehidupan pribadinya yang memuaskan, ia mengabaikan pertarungannya, hingga monster cermin yang berada di bawah komandonya kelaparan dan menyerang Yuri. Namun Sano berhasil menyelamatkannya. Sano berubah dan masuk ke dunia cermin. Ia memimpin para monster antelop dan salah satunya mengincar Shinji, yang nampaknya Shinji akan dijadikan tumbal. Ia pun menyerangnya dan kemudian muncul si Taiga. Di sela-sela pertarungan, usai membantu menghajar Ryuki, Taiga kemudian menggunakan jurus pamungkasnya, namun itu digunakan pada Imper. Karena sesuai dengan gagasan kepahlawanannya, ia harus mengalahkan seseorang yang penting baginya untuk memperoleh kekuatan yang besar. Ryuki kemudian menahan Taiga, sementara Imper yang terluka parah berupaya melarikan diri, dan disinilah kemalangannya pun semakin menjadi, yang mana Oja tiba-tiba muncul di hadapannya, memanfaatkan momen tersebut dan langsung menyerangnya dengan Veno Crush. Final Bento. Quick Bento. 王女頼む アドベント。ねえ。やめろ Setelahnya Sano kehilangan transformasinya. Di tengah derasnya hujan, ia mendapati dirinya masih di dunia cermin. Melalui cermin, ia melihat Yuri menunggunya. Sano ketakutan melihat tubuhnya yang akan lenyap menjadi partikel. Tangisannya yang memilukan yang tak akan pernah terdengar menggema di dunia cermin sembari memperhatikan Yuri yang menjauh seolah telah menyerah menanti Sano. R.I.P. Kamen Rider Imper. Kematianmu meninggalkan sebuah pelajaran bahwasanya dengan uang mungkin bisa memiliki semuanya, namun tidak semuanya bisa dimiliki dengan uang, seperti kebahagiaan, cinta, dan kehidupan. Di lain tempat, Tojo menyelamatkan si Mamang dari kejaran polisi, dan dengan pedenya ia menyatakan telah mengalahkan Imper yang membuatnya yakin dengan kekuatannya yang selangkah lebih dekat untuk menjadi pahlawan. Ia pun menantang Asakura untuk berduel. Namun pada kenyataannya si Mamanglah yang membunuh Imper, karena pada saat itu Tojo yang ditahan Shinji tidak sempat melihat Asakura yang menggunakan Final Pen pada Imper. Ia beranggapan telah menusuk Imper dan mengalahkannya. Terkejut mendengar fakta tersebut, Tojo pun malah mencari lawan lain. Kemudian bertemulah ia dengan Kitaoka yang usai menghabisi monster cermin Sirgos dengan karakteristik larva yang kemunculannya begitu banyak. Monster ini sudah muncul sejak pertama kali debutnya Imper di beberapa pertarungan sebelumnya bersama Ryuki, dan kini jumlahnya semakin meningkat. Terkait dengan gagasan pahlawan, Kitaoka berkata bahwa pahlawan adalah seseorang yang akan dikenang. Dengan kata lain, ia harusnya melakukan pengorbanan dengan mempertaruhkan nyawa untuk orang lain. Sedangkan Kitaoka sendiri tidak ingin atau benci menjadi pahlawan. Kemudian Kitaoka pun mundur karena waktu telah mencapai batasnya. Final Bento.
一つあるんだけど、いきなりアウトってわけ。Di kedai Hanadori, mereka nampak membuat persiapan untuk menyambut Natal dan ulang tahun Yui yang ke-20 di bulan depan. Terkait artikel di media berita tentang munculnya monster cermin yang ditulis oleh jurnal, mendapat respon negatif karena para pelanggan menganggapnya sebagai hoax dan mereka kini kehilangan para pelanggan. Itu mengakibatkan kesulitan keuangan yang menyebabkan perusahaan disita. Namun Okubo pantang mundur, ia membawa peralatannya ke Hanadori untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai ore jurnal dan sesekali membantu Sanako di kedainya. Sementara Reiko sedang melakukan penyelidikan terkait kematian Kanzaki. Di sisi lain, Megumi dan Nanako melakukan investigasi dengan mengawasi Kitaoka yang diduga berhubungan dengan dunia cermin. Melihat Yui yang secara bertahap tubuhnya menguap, persis seperti ketika waktu habis di dunia cermin, itu membuat Shinji tertekan. Yui sendiri dibayang-bayangi oleh Yui kecil bahwa di hari ulang tahunnya yang ke-20, ia akan lenyap. Hal itu diceritakan pada Ren dan Shinji. Yui tidak begitu ingat dengan masa lalunya. Yang ia ingat hanya kenangan liburan bersama keluarganya serta momen ketika ia menggambar dengan Kanzaki yang mana mereka menggambar begitu banyak sosok monster. Ini menyiratkan bahwa Yui tentu ada hubungannya dengan monster, dunia cermin serta Kamen Rider. Mendengar hal ini tentu sudah terlihat jelas bahwa tujuan dari Kanzaki adalah agar Yui tidak lenyap. Seketika itu muncul Sirgos yang hendak memangsa anak-anak. Ren dan Shinji pun bergegas ke TKP. Final Bento. Kanzaki menemui Shinji yang mendapati file milik Kagawa yang barangkali ada cara lain untuk menolong Yui lewat dokumen tersebut yang hampir habis dibakar Tojo dan memberitahukan padanya tentang tujuannya, bahwa semua yang ia lakukan adalah demi mencegah Yui lenyap. Maka ia menegaskan bahwa tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Yui selain bertarung hingga akhir. Namun Shinji tetap saja ragu menentukan tujuannya karena ia tidak ingin ada seseorang yang menjadi korban. Berbeda dengan keputusan Ren yang tetap melangkah maju ke depan meski Kanzaki menipu sekalipun, ia akan tetap bertarung demi Eri dan juga Yui. Tojo memanggil semua rider untuk bertarung. Di sana ada Ren, Asakura, dan juga Kitaoka. Terkecuali Shinji karena tidak ikut. Tojo yang mengundang mereka malah nggak muncul. Ketika mereka bertiga telah memasuki pertempuran, Tojo menyiram bensin pada mobil yang digunakan sebagai pintu masuk ke dunia cermin dan mengaturnya agar meledak ketika kunci mobil diputar. Ini dilakukan karena ia muak dengan para rider. Ia kemudian berubah dan memasuki pertarungan mencoba mengalahkan Zolda secara tiba-tiba, tapi gagal, yang kemudian dihajar habis-habisan oleh si Mamang, namun berhasil melarikan diri ketika si Mamang yang tak sengaja kena semburan racun Venosnack. Dan usai pertarungan berakhir, si Mamang yang hendak mengejar Tojo menggunakan mobil harus terhenti karena terkena ledakan. Begitupun dengan Kitaoka. Sementara Ren nampaknya terpisah dari pertarungan karena munculnya Sirgos yang tak terhitung jumlahnya. Final Bento. Shoot Bento. 戦える。ファイナルベント。あまり面白くないな。アドベント。Di sisi lain, Yui kembali memudar. Itu terlihat oleh Shinji, namun Yui dengan tegarnya meminta Shinji untuk tidak mengkhawatirkannya. Yang seolah Yui sendiri telah menerima takdirnya yang akan lenyap dan berusaha menikmati saat-saat terakhirnya dengan merias pohon Natal. Melihat keadaan Yui, tentu ini memberikan sedikit tekanan pada batin Shinji, yang tentu saja ia tidak tega melihat kondisinya, dan nampaknya ia telah menemukan jawaban setelah melihat senyuman keputusasaan Yui. Dan kini Shinji memutuskan akan bertarung demi menyelamatkan Yui. Dan untuk mempercepat pertarungan, keduanya langsung menggunakan mode survive. Shinji berhasil menjatuhkan Ren, dan ketika ia hendak mengakhirinya dengan Final Fan, lagi-lagi muncul kembali keraguan dalam dirinya. Payah. Final Bento.
っていても誰一人救えないだろ。ヒド、お前。戦うよ。俺も俺のために戦うだけだ。千治君。また迷ってんのか。Sambil berjalan tanpa tujuan, dengan pedenya Tojo merasa yakin upayanya membunuh semua rider telah berhasil. Ketika ia teringat kata-kata sensei yang mengajaknya untuk menjadi seorang pahlawan, tiba-tiba ia melihat seorang ayah menggendong anaknya di ujung penyeberangan. Seketika itu terlintas di benaknya tentang keluarga Kagawa, sosok sensei yang menjadi panutannya. Lalu ada sebuah truk melaju kencang ke arah mereka. Tojo secara naluriah mendorong ayah itu dan berakibat ia tertabrak truk. Di sela-sela sakaratul maut, ia teringat kata-kata Kitaoka bahwa seorang pahlawan hanya akan dikenang. Tojo pun tewas sambil mempertanyakan maksud dari ucapan tersebut. Singkat cerita, pada surat kabar dilaporkan dengan judul kecil yang berbunyi pahlawan yang menyelamatkan seorang ayah dan anaknya. Dan inilah maksud yang dipertanyakan di saat-saat terakhirnya tentang ucapan Kitaoka dan harapan dari senseinya, yaitu seseorang yang menjadi pahlawan untuk dikenang. R.I.P. Kamen Rider Taiga. Perilaku Tojo yang tidak manusiawi mungkin karena ia berawal dari sesuatu yang buruk, namun pada kenyataannya ia berakhir menjadi sesuatu yang baik. Karena seburuk-buruknya manusia maupun sebaik-baiknya manusia, tak ada yang pernah tahu seperti apa akhir dari hidupnya, entah itu berakhir buruk atau berakhir baik. Sekawanan monster Sirgos dengan jumlah yang begitu banyak tiba-tiba pergerakannya terhenti dan kemudian meringkuk, dan seketika itu tubuhnya menjadi lapuk. Yui kembali menanyakan pada bibinya tentang masa lalunya bersama Kanzaki di rumah lamanya, dan terungkap bahwasannya dahulu Yui dan Kanzaki menjalani kehidupan yang malang yang mana kedua orang tuanya mengurung mereka. Namun bibinya tidak tahu pasti alasan dari tindakan pengurungan itu, hingga kemalangan tersebut berakhir ketika terjadi insiden ledakan dari dalam rumah yang berakibat orang tua mereka meninggal. Yui dan Kanzaki selamat. Yui dirawat oleh si bibi, sementara Kanzaki dibawa oleh sanak saudara dari Amerika. Dan anehnya, jika Yui dan Kanzaki dikurung, lantas kenapa Yui bisa teringat momen kebersamaan dengan keluarganya di pantai yang bahkan sampai digambar olehnya? Tentu ini bertolak belakang dengan kemalangan yang dialaminya. Ren yang menemani Yui ikut terhanyut ke masa lalunya. Pada gambar pantai tersebut seharusnya keluarga juga ikut digambar, namun Yui entah kenapa hanya teringat tentang kakaknya saja, hingga ada gambar yang dibuat mereka yang merupakan simbol bahwa mereka akan terus bersama. Yang mana gambar ini di episode sebelumnya sempat diperbaiki Kanzaki menggunakan time fan karena usai cekcok dengan Yui. Shinji kembali mencoba menguatkan tekadnya dalam bertarung dengan membuang semua pikiran buruk akan kematian para rider. Bahkan ia usai terlibat perkelahian dengan orang lain. Seketika itu muncul Deathwilder, monster milik Taiga. Usai mereka menghabisinya, kali ini nampaknya Shinji mulai serius, dan pada mode serius ini Ren benar-benar kalah telak. Namun ketika ia mencoba membabat si Ren dengan golok naganya, seketika itu Yui menyuruhnya berhenti karena Yui tidak akan senang jika nyawanya terselamatkan dengan cara yang kejam. Shinji-kun, やめて。ソードベント。でもらっても嬉しくないよ。 Reiko yang usai melakukan penyelidikan di Universitas Arkley Amerika, tempat di mana Kanzaki pernah berkuliah, ia mendapati surat salinan keterangan medis kematian Kanzaki dan beberapa dokumen penelitiannya. Itu dilaporkan pada Okubo. Sanako yang mengetahuinya seketika itu langsung mengusir mereka karena ia khawatir Yui akan sedih jika mengetahui kakaknya yang telah meninggal. Kitaoka tiba-tiba tak sadarkan diri akibat penyakit yang dideritanya. Sementara itu, meski si Mamang terkena ledakan yang cukup fatal layaknya zombie, ia masih saja bisa
bangkit dan selalu murah senyum. Di sisi lain, Kanzaki menyatakan waktu sudah mencapai batasnya. Singkat cerita, tinggal beberapa hari lagi menjelang ulang tahun Yui yang ke-20. Kanzaki meminta semua rider untuk berkumpul dan menyatakan jika dalam 3 hari tidak menyelesaikan pertarungan rider, maka semua keinginan rider tidak akan terkabul. Sementara Kitaoka tidak masuk hitungan karena sepertinya Kanzaki mengetahui kondisi Kitaoka yang sudah tidak mungkin untuk bertarung hingga tidak menanggapi panggilan darinya. Jadi menurutnya 3 orang saja sudah cukup. Ketika mereka hendak memulai, tiba-tiba Yui menghentikannya dengan mengancam Kanzaki bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Alhasil tidak terjadi pertarungan. Asakura tentu kecewa dengan hal ini, terlebih dengan keputusan Kanzaki yang mengeluarkan Kitaoka karena si Mamang emang belum puas bertarung dengannya. Ketika Yui hendak bundir, Kanzaki menggunakan monsternya untuk membawanya dan menahannya. Ren menemui Kitaoka untuk memberitahukan bahwa Kanzaki telah mengeluarkannya dari pertarungan rider. Menyadari kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk pertarungan rider, itu sepertinya membuat Kitaoka cukup senang. Ia mengaku pada Goro bahwa ia merasakan kekosongan dalam pertempuran tersebut. Kekesalan si Mamang pada Kitaoka yang tidak tersalurkan dilampiaskan pada sekawanan monster Ray Dragons yang merupakan evolusi dari Sirgos. Tempat Yui dikurung mengingatkannya akan masa lalunya, dan ada hal yang mengejutkan bahwasanya Yui sebenarnya telah meninggal. Ini diawali dari kedua orang tuanya, ya sebut saja zolim kepada Kanzaki dan Yui, hingga mengurungnya tanpa alasan yang jelas. Mereka dikurung hingga Yui meninggal. Seketika itu sebuah keajaiban pun terjadi, yang mana muncul sosok Yui dari dunia cermin. Ia menawarkan diri untuk tinggal bersama Kanzaki menggantikan Yui dari dunia nyata. Namun ia menyatakan bahwa itu hanya sementara hingga mencapai usia 20 tahun, dan pada usia tersebut ia akan menghilang. Kanzaki pun menyetujuinya. Ketika entitas Yui keluar dari dunia cermin, terjadilah ledakan yang menghancurkan beberapa cermin di dalam rumah hingga menyebabkan kebakaran. Inilah mengapa insiden ini terjadi, karena entitas Yui dari dunia cermin keluar dan menyatu dengan tubuh Yui, yang membuat Yui tidak terluka sedikit pun. Dalam kondisi ini tentu Yui sulit untuk mengingat, terlebih ia masih kecil. Sementara Kanzaki mengalami luka dan kedua orang tuanya meninggal akibat kejadian tersebut. Beralih ke Ore Journal, Okubo kini kembali membangun perusahaannya yang nampaknya ia telah berhutang. Namun ia optimis bahwa hutangnya akan lunas dalam sekejap berkat dokumen penelitian Kanzaki yang ditemukan Reiko yang akan ia beritakan untuk membuktikan kepada publik bahwa keberadaan monster cermin yang memangsa manusia itu benar adanya, dan juga sosok Kamen Rider yang bisa masuk ke dunia cermin. Terkait dengan Shinji yang dekat dengan Yui, Reiko pun akan menyelidikinya. Ia mengklaim bahwa Shinji nampaknya mengetahui sesuatu tentang Kanzaki Shiro. Dan benar saja, ketika Reiko menyambangi bekas kediaman keluarga Kanzaki, ia melihat Shinji bertransformasi menjadi Kamen Rider, yang mana Shinji sedang berupaya untuk membebaskan Yui. Ia masuk ke dunia cermin dan bertarung dengan Mang Odin. Pada pertarungannya, Odin menggunakan Gold Shield untuk menangkis Shoot Fan Ryuki Survive dengan kekuatan pertahanan 4000 GP. Shinji kemudian menggunakan Strange Fan, itu merubah menjadi Steel Fan, yaitu salah satu kartu advent milik Odin, yang mana kartu ini bisa mengambil perlengkapan milik lawan. Berupaya untuk menghilangkannya, Odin memasukkan Steel Fan pada Gold Fighter miliknya. Ren ikut bergabung dalam pertempuran. Mereka kemudian sama-sama menggunakan jurus andalan dari Final Fan mode Survive, namun Odin berhasil menghindar. Seketika itu terdengar jeritan Yui, itu nampak mengalihkan perhatian Odin. Dengan sigap Shinji menahan Odin, sementara Ren mengakhirinya dengan Final Fan dari Flying Slash. Kamen Rider 鬼殺がファイナルベント
Ren dan Shinji akhirnya menyelamatkan Yui dan pada akhirnya mengetahui seluruh misteri tentang dunia cermin. Dan juga beberapa monster yang dikontrak para rider itu sebenarnya tercipta secara ajaib dari refleksi Kanzaki dan Yui dari beberapa lukisan yang digambarnya. Lantas mengapa mereka menggambar monster? Itu mungkin sebagai perwujudan kebencian mereka terhadap orang tuanya yang zolim. Sementara untuk Kamen Rider itu sendiri merupakan ciptaan Kanzaki yang dimulai dari eksperimennya terhadap dunia cermin. Meski masih 2 hari tersisa, namun Yui yang kini mengetahui kenyataan tersebut menolak keinginan Kanzaki dan lebih memilih menghilang atau kembali masuk ke dunia cermin. Karena di scene sebelumnya sempat diperlihatkan cara menghilangkan pudaran tersebut, yaitu dengan cara disentuh. Yui memiliki harapan jika ia bisa kembali menggambar bersama Kanzaki, ia tidak akan menggambar dunia yang dipenuhi monster, namun ia akan menggambar dunia di mana semua orang hidup bahagia. Usai Yui menghilang, Kanzaki masih tetap saja kekeh untuk meminta Ren dan Shinji melanjutkan pertarungan. Setelahnya Reiko kemudian meminta penjelasan pada Shinji tentang dirinya yang bisa berubah wujud, dan bersama Okubo kini mereka mengetahui seluruh cerita dan kebenarannya. Terkait dengan tujuan Shinji menjadi rider, lagi-lagi Okubo memberi petuah pada Shinji. Meski yang dijalani Shinji entah baik atau buruk, selama masih memiliki hati yang baik, tetaplah percaya pada diri sendiri. Sementara itu Kitaoka kini telah pensiun menjadi rider. Ia berniat untuk mengajak Reiko kencan, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Karena terlihat ia sudah mulai sangat lemah. Goro yang melihatnya pun berusaha menjaga situasi tersebut agar setidaknya terlihat baik-baik saja. Kembali ke Ore Journal, Reiko kemudian diminta Kitaoka untuk berkencan. Meski awalnya menolak, namun Nanako yang sempat mengkhawatirkan soal Kitaoka karena ia sendiri pernah mendengar dari beberapa perawat perihal riwayat penyakit Kitaoka yang divonis umurnya tidak lama lagi, ia pun membujuk Reiko untuk berkencan dengannya. Dan nampaknya Shinji baru mengetahui alasan Kitaoka menjadi rider. Sementara si Mamang nampaknya sedang dalam intaian pihak kepolisian. Singkat cerita, 1 hari menjelang ulang tahun Yui yang ke-20, sekawanan Sirgos yang telah berevolusi menjadi Ray Dragon keluar dari dunia cermin memenuhi langit dan menyerang di jalanan ibu kota. Dan sepertinya ini monster cermin khusus yang dapat tetap aktif untuk jangka waktu cukup lama di dunia nyata. Salah satunya menusuk punggung Shinji dengan cakarnya saat Shinji mencoba melindungi seorang anak perempuan, hingga Shinji pun mengalami luka yang sangat fatal. Meski demikian, bersama Ren, gerombolan Ray Dragon berhasil dipukul mundur. FinalベントサバイブファイナルベントSetelahnya Shinji tersenyum melihat gadis kecil yang telah ia selamatkan kembali pada pelukan ibunya, dan nampaknya kondisi sang MC sudah sangat kritis hingga ia menyadari bahwa ini adalah akhir hidupnya. Menjelang kematiannya, Shinji akhirnya menemukan jawaban dari tujuannya menjadi rider, yaitu ia ingin menutup dunia cermin dan menghentikan pertarungan rider untuk selamanya. Ini sesuai dengan visi misinya yang melindungi orang-orang dari serangan monster. Shinji sendiri sadar bahwa itu keinginan egois sebagai rider yang tentunya menghalangi keinginan rider lainnya. Meski kini ia telah menemukan tujuannya, namun pada akhirnya itu tidak bisa diwujudkan. Ren yang pada awalnya bertemu Shinji dengan sikap yang keras, serius, serta dingin, kini ia melunak dan sangat merasa terpukul dengan kondisi Shinji. Ren sepertinya menyadari tanpa Shinji ia tidak akan sampai hingga pertarungan terakhir. Namun Shinji meminta Ren untuk setidaknya kuat dan mampu bertahan hingga akhir. Dan seketika itu Shinji pun meninggal. R.I.P. Kamen Rider Yuki, kau adalah rider yang baik hati dan cinta damai. Meski kenaifannya sering membuat kesal orang sekitar, terutama Ren, namun itu cukup menghibur di sepanjang series. Jiwanya begitu besar hingga tidak butuh waktu untuk berpikir demi melindungi orang lain. Dan senyuman terakhirnya adalah senyuman seorang pejuang tanpa pamrih yang tangguh meski di tengah penderitaan. Itu menunjukkan bahwa Shinji Kido adalah sang pahlawan sejati. Kido! Kido!
Berhubung waktu sudah semakin mendekati waktu ulang tahun Yui yang ke-20, Kanzaki menunjuk Ren sebagai rider terakhir untuk menghadapi Odin. Sementara itu, Kitaoka yang sudah semakin melemah, tepat sebelum berkencan dengan Reiko, ia menyadari bahwa saat-saat terakhirnya semakin dekat dan berkata pada Goro ingin menyelesaikan masalahnya dengan Asakura, namun bukan demi kemenangan, melainkan untuk penyesalannya karena telah memenangkan pembebasan Asakura yang ia yakini merupakan alasan Asakura menjadi rider. Di beberapa episode sebelumnya, Asakura sebenarnya dihukum mati, namun karena bantuan Kitaoka sebagai pengacara handal, Asakura hanya mendapatkan kurungan penjara kurang lebih 10 tahun. Jadi intinya, Kitaoka ingin memperbaiki hidupnya sebelum kematiannya. Namun pada faktanya, Kitaoka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Singkat cerita, kita beralih ke si Mamang yang sedang dalam incaran para polisi dengan beberapa moncong senjata laras panjang yang siap eksekusi ketika si Mamang melakukan perlawanan. Di dalam gedung tersebut ada sebuah cermin yang ternyata Zolda telah menunggunya untuk bertarung. Final Bento Unite Bento Final Bento Oja Doomsday dari Final Fantasy Genocide nampaknya kini berjalan dengan sempurna hingga menelan Magna Giga ke dalam black hole pada perut Genocide. Sementara Zolda terluka parah dan ketika ia kehilangan transformasinya, itu membuat Asakura terkejut yang rupanya Goro menggantikan posisi Kitaoka untuk memenuhi penyesalannya karena ternyata kini Kitaoka telah terbaring dengan damai di kediamannya. Sementara Reiko nampak menunggu Kitaoka diiringi turunnya salju yang berkesan romantis untuk memenuhi permintaan terakhirnya, seolah memenuhi takdir di tengah penantian, namun sebenarnya terjebak dalam harapan yang tak pasti. RIP Kamen Rider Zolda dan juga Goro Yura, sang pelayan sejati yang melayani sepenuh hati. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun dengan Kitaoka, seorang pengacara tajir, populer, super jenius, dan handal menuntaskan berbagai kasus besar. Namun di balik itu, ia memiliki sebuah penyakit kanker stadium akhir dan ia menyadari bahwa meskipun hidupnya singkat, baginya itu adalah sebuah kehidupan terbaik. Jadi hidup itu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat hal ini, si Mamang menyadari bahwa Kitaoka telah meninggal dunia tanpa menyelesaikan masalah dengannya. Ia pun kembali ke dunia nyata dengan perasaan frustasi. Ketika ia menyadari polisi mengepungnya, si Mamang berniat menyerang para polisi dengan pipa besi hingga akhirnya si Mamang pun tewas. RIP Kamen Rider Oja. Si Mamang Asakura mungkin akan dikenang oleh semua orang sebagai sosok bajingan hingga akhir. Namun ada satu orang yang akan mengenangnya sebagai sosok pahlawan sejati. Siapa lagi kalau bukan si Dedek Mika Hamasaki. Selamat Mamang, meski kini kau mati, namun setidaknya dirimu sempat memiliki loli. Susan, umaemon katte kaerimasu. なぜだ。 Terkait menghilangnya Yui di umur 20, rupanya Sanako telah mengetahuinya ketika Kanzaki kecil hendak dibawa pamannya ke Amerika. Ia mendengar Kanzaki yang mengamuk sembari mengatakan bahwa Yui akan menghilang di umur tersebut. Semenjak kejadian itu, Sanako mempercayainya karena feelingnya tidak pernah salah. Namun ia hanya menganggap Yui pergi entah kemana dan ia akan merayakan ulang tahun Yui dengan sendirian. Ren maju ke pertempuran terakhir melawan Odin. Di sini terungkap bahwa Odin adalah pengganti Kanzaki. Jadi berapa kalipun Odin dikalahkan, maka ia akan tetap ada dan ia di bawah perintah Kanzaki. Dengan kata lain, Odin hanyalah rider boneka. Lantas mengapa Kanzaki tidak menjadi rider? Itu karena ia sendiri rupanya tidak memiliki bentuk fisik. Kemungkinan itu terjadi saat kecelakaan ketika melakukan eksperimennya dan seusainya dikabarkan meninggal, yang entah bagaimana mengubahnya menjadi makhluk cermin. Inilah mengapa Kanzaki bisa hidup di dunia cermin tanpa bantuan armor rider dan juga memiliki beberapa kemampuan yang salah satunya seperti berteleportasi. Kanzaki menyatakan
bahwa Odin tidak akan mudah untuk dikalahkan. Namun kata-kata Shinji menguatkan tekad Ren yang kini pantang mundur walau badai menghadang sekalipun. Dan pertarungan akhir pun dimulai. Final Bento. お前はきっと拒む。Dalam pertarungan, Swordvan milik Odin memiliki kekuatan serangan 4000 EP. Dengan gaya bertarungnya yang mengandalkan teleport, itu membuat Ren kewalahan meski dalam mode survive. Kemudian Ren menerima serangan pamungkas dari Final Fan Odin, Eternal Chaos, dengan kekuatan serangan yang paling tinggi tentunya yaitu 10.000 EP. Bahkan angka kekuatan serangan monsternya saja si Gold Phoenix ialah 8.000 EP. Ini setara dengan Final Fan Night Survive dan Genocide. Namun sayang, rincian teknik serangan dari Eternal Chaos tidak diperlihatkan secara eksplisit, yang mana setelahnya hanya terlihat Ren dengan sempoyongan yang kehilangan bentuk survive-nya. Kanzaki sekilas mendengar Yui yang memanggilnya. Itu mengingatkannya akan penolakan Yui terhadap tujuannya. Dan seketika itu Kanzaki menyadari betapa obsesinya untuk menyelamatkan adiknya. Meski ia berhasil mengorbankan banyak nyawa untuk menyelamatkannya, itu hanya akan menambah penderitaan bagi adiknya. Kanzaki Shiro adalah sosok villain yang cukup tragis. Kebaikannya hancur hanya karena kesepian. Meski demikian, ia adalah kakak laki-laki yang baik hati dan pengertian. Ketika akhirnya ia menyadari kesia-siaan upayanya yang tak pernah berakhir untuk menyelamatkan Yui, sontak ia tiba-tiba menjerit hingga memecahkan seluruh cermin di sekitarnya, bahkan hampir seluruh penjuru kota, dan nampak melenyapkan Odin, hingga Odin menyatakan pada Ren, "Selamat ya Ren, kamu adalah rider terakhir." Seketika itu muncul energi kehidupan dengan cahaya begitu terang, dan Ren pun menerima energi tersebut, yang mana itu dapat mengabulkan satu permintaan apapun. Singkat cerita, scene memperlihatkan Okubo yang sedang menulis artikel yang mengungkapkan sebuah kebenaran di balik kasus orang hilang dan kenyataan tentang pertarungan Kamen Rider, yang mana dalam pertarungan tersebut tidak ada keadilan. Yang ada hanyalah keinginan yang tulus dari para rider. Terkait dengan ketidakadilan, ini merujuk pada Kanzaki yang sebenarnya telah merancang bahwa Odin diciptakan tidak untuk dikalahkan. Pertarungan rider itu ibarat sebuah seleksi untuk diambil yang terkuat, hingga kehidupan rider terakhir ini akan lenyap dikalahkan Odin, yang setelahnya energi kehidupan dari rider terakhir ini akan diberikan pada Yui. Usai pertarungan tersebut, Ren berhasil membuat Eri kembali sadar. Namun Ren yang terkena serangan pamungkas Odin nampaknya sudah tidak kuat lagi dan ia pun tewas. RIP Kamen Rider Knight. Demi cinta kau berjuang begitu gagah sampai berdarah-darah. Namun sayang, takdirmu tidak berakhir indah. Karena cinta yang kini telah kembali bukan untuk dinikahi, justru malah ditinggal pergi. Meski kini dekat di mata, namun tidak ada tempat di hati untuk berlabuh. Karena pejuang cinta akan kalah dengan pejuang subuh. Beralih ke Kanzaki, meski kini Yui tanpa kehidupan barunya, namun itu membuatnya cukup senang asalkan ia terus bersama kakaknya. Dan seketika itu Kanzaki nampak menggunakan kekuatannya, yaitu Time Fan, untuk memutar ulang waktu di mana mereka kembali ke masa kecil untuk terakhir kalinya, dan menghabiskan kehidupan bersama adiknya di dunia cermin dengan menggambarkan dunia di mana semua orang hidup bahagia. Dan nampaknya waktu berjalan beberapa tahun silam usai waktu terulang. Sang MC pun kini menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa, yang mana ini adalah lini masa di mana monster cermin serta Kamen Rider tidak pernah ada. Tak hanya Shinji, rupanya Goro dan Kitaoka juga masih menjalani garis kehidupan yang sama. Namun sepertinya jika di kehidupan baru ini Kitaoka masih memiliki penyakit mematikan, bisa jadi ia kini menerima takdirnya. Sementara si Tojo nampaknya lebih berempati, dan Tezuka yang masih dengan profesinya sebagai peramal. Namun untuk si Mamang tetap brutal seperti biasanya, akan tetapi sepertinya ia tidak lagi menjadi buronan. Di kedai Hanadori, Shinji bertemu dengan Ren, dan tentu saja mereka tidak saling mengenal. Nampak Ren tidak kasar seperti di kehidupan sebelumnya. Ya mungkin beberapa perubahan ini karena refleksi dari yang digambar Yui dan Kanzaki tentang dimana semua orang di dunia hidup bahagia. Shinji kemudian memesan kopi, namun Sanako mengatakan bahwa ini bukanlah kedai kopi, melainkan kedai teh. Nah, dari sini sepertinya tanpa Shinji sadari masih ada bekas ingatan di kehidupan sebelumnya, karena di kehidupan sebelumnya Shinji maupun
ataupun para pengunjung kedai seringkali memesan kopi, dan juga ketika momentum Odin menggunakan time fan untuk pertama kalinya, entah kenapa hanya Shinji saja yang sekilas mengetahui bahwa waktu terasa terulang. Dan scene terakhir memperlihatkan foto Yui dan Kanzaki ketika kecil. Ini menyeratkan bahwa hidup mereka di dunia baru ini hanya sampai ketika mereka kecil, alias keduanya mungkin bisa dikatakan mati bersama atau menghilang ke dunia cermin tanpa diketahui siapapun. Namun memang tidak secara eksplisit dijelaskan, yang ada hanya fotonya saja sebagai memori masa kecil mereka untuk bibinya. Sekian untuk akhir cerita series Kamen Rider Ryuki. Jangan lupa like video ini sebanyak-banyaknya, semakin banyak dukungan dari kalian tentu akan semakin cepat juga uploadnya, dan tentunya memudahkan saya untuk menceritakan semuanya seputar tokusatsu. Karena saya sendiri memang masih terikat kerja, jadi masih dalam pembagian waktu buat ngekonten. Next kita bahas movie Ryuki.